Petir itu bukan kilat biasa. Ia menyambar tanpa awan, tanpa suara guntur. Hanya cahaya hitam yang membelah langit. Ara menoleh ke atas, dadanya bergetar. Ini bukan laut, bisiknya. R.I. Setiani menutup mata, merasakan getaran unsur, bukan bumi, bukan air. Ini, langit yang tercemar. Raka menggenggam gagang pedangnya. Adil berdiri di sisi Ara. Raja Bambang Santoso menatap Cakrawala dengan wajah yang tahu. Ancaman ini lebih besar dari perang sebelumnya. Dari balik lapisan langit paling tinggi, muncul pusaran gelap. Awan bukan lagi putih, ia menjadi arang. Dan dari tengah pusaran itu, turun sosok bersayap hitam legam. Karena tubuhnya sendiri adalah bencana, namaku Kala Arunika. Suaranya menggema di seluruh Jawa. Penguasa langit sebelum cahaya mengenal arah. Ara melangkah maju. Kau bukan Batara. Ia tersenyum. Batara hanya penjaga. Aku adalah sisa pertama dari kekosongan. Tanah retak. Air laut bergetar. Bahkan naga api yang pernah tunduk pada Ara, kini menggeram gelisah. Kala Arunika mengibaskan sayapnya. Hujan turun. Bukan air, melainkan serpihan bayangan tajam seperti belati. Pasukan kerajaan tumbang satu persatu. Garuda emas turun menyerang. Namun tersayat energi hitam. Adil melompat tinggi, pedangnya menyala emas. Raka menyerang dari sisi lain. R.I. Setiani menghentakkan bumi agar pasukan terlindungi. Raja Bambang memimpin langsung di garis depan. Namun setiap serangan pada Kala hanya menembus bayangan. Ia tertawa. Kalian bertarung dengan cahaya. Aku adalah ruang sebelum cahaya ada. Ara menutup mata. Ia tak lagi hanya memanggil laut, tak hanya langit atau bumi. Ia memanggil keseimbangan itu sendiri. Cahaya emas, putih, dan biru menyatu. Namun kali ini, muncul warna keempat ungu keperakan. Energi yang belum pernah lahir sebelumnya. R.I. Setiani? Terkejut. Itu bukan warisan. Ara membuka mata. Irisnya kini bercahaya galaksi. Aku bukan hanya pewaris tiga darah. Suaranya tenang, namun dalam. Aku adalah simpulnya. Ia terbang, menembus hujan bayangan. Setiap langkahnya menciptakan retakan cahaya. Kala Arunika akhirnya mengerutkan dahi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ancaman. Mereka bertabrakan di udara. Ledakan cahaya mengguncang gunung-gunung. Naga api yang dulu tunduk kini muncul dari langit, membantu menahan gelombang. Garuda bangkit kembali, membantu dari sisi cahaya. Kala berubah wujud, sayapnya menjadi ribuan bayangan. Tubuhnya membesar, menelan separuh langit. Ara mengangkat kedua tangannya. Ia tidak menyerang dengan amarah. Ia menyerang dengan kesadaran. Cahaya ungu menembus inti bayangan. Dan untuk pertama kalinya, langit yang gelap retak. Di dalam inti kegelapan, Ara melihat sesuatu. Bukan monster, bukan iblis, melainkan kesendirian purba. Kala Arunika bukan ingin menghancurkan. Ara berbisik. Kau tidak harus menjadi musuh untuk ada. Cahaya ungu menyelimuti bayangan. Tidak memusnahkan, melainkan menyeimbangkan. Kala berteriak, bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian. Ledakan terakhir menerangi seluruh tanah Jawa. Gelap terangkat perlahan. Awan kembali putih. Sayap hitam mengecil. Kala Arunika berubah menjadi sosok lebih kecil, lebih tenang. Ia menatap Ara. Kau tidak menghancurkanku. Aku tidak menghancurkan bagian dunia. Ia tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan menjadi penjaga sisi malam. Ia menghilang menjadi bayangan lembut di langit senja. Rakyat bersorak, gunung berhenti bergetar. Laut damai, langit bersih. Adil memandang adiknya dengan bangga. Raka tertawa kecil meski luka masih terasa. Raja Bambang Santoso berkata pelan. Sinduwangi kini tak hanya dijaga pedang, tapi dijaga kesadaran. R.I. Setiani memeluk Ara. Perang terbesar bukan melawan musuh, tapi menyatukan yang terpisah. Dan di kejauhan, di antara bintang-bintang yang baru menyala, sebuah cahaya kecil berdenyut. Bukan gelap, bukan laut, bukan bumi, sesuatu yang bahkan belum punya nama. Dan kisah Putri Ara, Diandra Sukma, belum selesai. Ia baru saja memasuki bab yang lebih besar dari kerajaan manapun.